Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Nur Hidayah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DNS, apa itu fungsi DNS, apa saja jenis-jenis dari DNS, dan apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari DNS. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sintaks yang akan digunakan pada konfigurasi pada aplikasi VirtualBox. Di sini langsung saja kita ke pengertian DNS. DNS merupakan kepanjangan dari Domain Name System. Adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan sebuah informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. DNS server merupakan sebuah database besar yang berfungsi untuk menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database besar tersebut memuat banyak keterangan IP address. Jadi saat Anda mengunjungi website tertentu, misalnya youtube.com, maka DNS server akan mentranslate atau menerjemahkannya ke IP address YouTube. Fungsi kelebihan DNS yang pertama, DNS dapat membuat halaman situs, baik website ataupun blog, menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, DNS lebih mudah untuk dikonfigurasikan oleh admin. Yang ketiga, konsisten. Dengan menggunakan DNS, alamat hostname menjadi tidak berubah meskipun IP address yang digunakan pada sebuah komputer telah berubah. Kekurangan DNS yang pertama, user menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Yang kedua, DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Yang ketiga, nama DNS sangat terbatas atau tidak dapat membuat nama banyak. Jenis-jenis DNS yang pertama, ARICOD merupakan jenis memetakan hostname ke alamat IP atau IP address 32 bit yang mungkin sering Anda ketahui dengan kode IPv4. Jenis yang kedua yaitu AAA-RICOD berfungsi untuk memetakan hostname ke alamat IP 128 bit atau Anda bisa menyebutnya dengan IPv6. Jenis yang ketiga yaitu MX-RICOD merupakan jenis DNS yang memetakan domain ke dalam mail exchange server. Yang keempat, CNAME-RECOD atau yang akan membuat nama lain atau nama alias dari suatu domain. Yang kelima, NS-RECOD. NS-RECOD berfungsi untuk pemetaan domain dilakukan ke dalam satu daftar yang ada di DNS server. Fungsi dari DNS yang pertama, mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Yang kedua, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Yang ketiga, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan oleh IP address digunakan oleh klien. Yang keempat, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email. Yang kelima, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Yang keenam, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya. Yang ketujuh, mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser klien. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara mengonfigurasi DNS di dalam aplikasi VirtualBox. Pertama-tama kita jalankan mesin virtualnya dengan membuka aplikasi VirtualBox.
Yang kedua, setting Debian jaringan, lalu klik OK. Kita setting ke jaringan adapternya, kita pilih host only, lalu modenya kita izinkan semua. Yang ketiga, kita masukkan disk Debian 10, lalu kita klik start. Nah, setelah di start, di sini kita langsung saja loginnya kita ketikkan root, passwordnya kita ketikkan root juga, lalu kita klik enter. Di sini kita akan mengatur IP address dengan perintah nano spasi /etc/network/interface, lalu kita klik enter. Setelah itu allow-nya kita ganti jadi auto, di HCP-nya kita ganti jadi static, lalu kita klik enter, kita klik tab, kita masukkan IP address-nya 10.10.10.10.1, netmask-nya kita masukkan 255.255.255.0, lalu setelah itu kita simpan dengan klik Ctrl X, Y, dan enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks /etc/ini_d/networking spasi restart, lalu kita klik enter. Setelah itu kita klikkan sintaks apt stripcd-rom spasi add, lalu kita klik enter. Setelah itu kita masukkan DVD 2, lalu kita klik enter, masukkan perintah apt stripcd-rom spasi add, lalu kita klik enter lagi. Kita masukkan lagi perintah apt spasi install spasi win 9 spasi dns util, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita klik D, lalu kita klik enter, kita masukkan lagi DVD 2-nya, DVD 1, lalu kita klik enter, masukkan lagi DVD 2-nya, lalu kita klik enter. Setelah itu kita masukkan sintaks cd spasi /etc/in, lalu kita klik enter. Setelah itu kita klik perintah ls, setelah itu kita klik enter lagi, kita ketikkan lagi sintaks cp spasi db titik lokal spasi db titik lokal, lalu kita klik enter. Yang db titik lokal itu tergantung laptopnya. Kalau misalkan laptopnya yang lokal berarti kita klik db titik lokal. Kalau misalkan laptopnya empty berarti kita masukkan db titik empty. Lalu setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan lagi sintaks cp spasi db titik 127 spasi db titik 10, kita klik enter. Setelah itu kita setting yang db titik nama kita spasi dengan cara kita ketikkan sintaks nano spasi db titik selas, lalu kita klik enter. Setelah itu semua localhost kita ganti sesuai dengan nama kita, sela.net, lalu yang 127.0.0.0 nya kita ganti jadi 10.10.10.1. Di bawahnya yang n-nya itu kita ganti menjadi www, lalu isi IP kita, lalu isi dengan IP kita 10.10.10.0, lalu kita simpan ke Ctrl X, Y, dan enter. Lalu setelah itu kita ketikkan perintah nano spasi db titik 10, kita klik enter. Lakukan hal yang sama, semua kata localhost kita ganti jadi nama DNS kita. Lalu yang di sini bedanya yang 1.0.0 kita ganti saja tinggal 1. Lalu kita simpan dengan klik Ctrl X, Y, dan enter. Lalu di sini kita akan setting name default zone-nya dengan kita klikkan perintah nano spasi name titik conf titik default strip zone, lalu enter. Lalu kita tambahkan zone di paling bawah, kita klik zone spasi tanda kutip
sela.net spasi tanda kurung awal, lalu kita klik enter. IP masternya IP master lalu spasi titik koma, lalu kita klik enter. Kita ketikkan file spasi tanda kutip /etc/win/sela.net spasi titik koma, kita klik enter. Lalu setelah itu kita ketikkan tanda kurung awal spasi titik koma, lalu kita klik enter lagi. Setelah itu kita buat lagi zone-nya dengan mengetikkan zone spasi tanda kutip 10.10.10.in strip addr titik apa spasi tanda kurung awal IP master titik spasi titik koma enter. Lalu kita ketikkan file spasi tanda kutip /etc/win/db titik 10 spasi titik koma, lalu kita klik enter. Lalu setelah itu kita ketikkan tanda kurung awal spasi titik koma, bisa simpan dengan Ctrl X, Y, dan enter. Lalu setelah itu kita ketikkan sintaks nano spasi /etc/restore.on, lalu kita klik enter. Nama name servernya kita ubah sesuai dengan IP address yang udah kita buat tadi. Name servernya yaitu 10.10.10.1, kita klik enter. Lalu subnya sela.net kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan enter. Lalu setelah itu di sini kita ketikkan sintaks /etc/ini titik d/bit9 spasi restart, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks lagi /etc/ini titik d/bit9 spasi status, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan lagi sintaks apache spasi install spasi apache 2, lalu kita klik enter. Lanjutkan dengan ketik Y, lalu kita masukkan DVD satunya, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks cd spasi /etc/apache2/ctest strip available strip lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks ls, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks cp spasi 000 strip default titik conf sela.conf, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketik sintaks ls, lalu kita klik enter. Di sini kita ketikkan lagi sintaks nano spasi sela.net, lalu kita klik enter. Kemudian kita ganti webmaster@localhost-nya menjadi nama email kita. Lalu setelah itu kita simpan dengan Ctrl X, Y, dan Z. Setelah itu kita ketikkan sintaks A2DCT spasi 000 strip default titik conf, lalu kita klik enter. Kita ketikkan lagi sintaks A2 nsite spasi sela.net, lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks cd spasi /var/www/html/ lalu kita klik enter. Setelah itu kita ketikkan sintaks ls, lalu kita klik enter lagi. Setelah itu kita ketikkan sintaks nano spasi index.html, lalu kita klik enter. Setelah itu kita Ctrl Shift HTML-nya, lalu kita tarik ke bawah, kita hapus semua HTML-nya, kita ganti menjadi HTML yang lebih sederhana dengan mengedit file HTML-nya. Lalu setelah itu kita buat HTML sederhana, terserah mau gimana isinya. Lalu setelah kita buat, kita klik Ctrl X,
Y dan enter. Setelah itu kita klik sintaks slash etc slash ini titik d slash apac2 restart, lalu kita klik enter. Setelah itu kita klik clear, lalu kita klik enter lagi, kita klik cd, kita klik enter lagi. Setelah itu kita klik ns lookup spasi 10.10.10.1, kita klik enter. Baru kita ketikkan ns lookup spasi sela.net, lalu kita klik enter. Lalu di sini kita buka network, buka change adapter, pencet virtual box, lalu properties, lalu pencet internet protokolnya. IP addressnya kita masukkan 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 10.10.10.1, preferred DNS server 10.10.10.1, lalu kita klik OK. Lalu buka CMD atau command prompt dengan ketikan ping spasi 10.10.10.1. Kalau misalkan dia berhasil, akan muncul TTL-nya. Lalu kita klikkan ns lookup spasi 10.10.10.1, lalu kita klik enter. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan muncul TTL-nya juga. Setelah itu kita buka Chrome, kita ketik 10.10.10.1, lalu enter. Kalau misalkan webnya keluar sesuai dengan HTML yang kita buat, berarti itu berhasil. Setelah itu kita coba dengan buka sela.net. Kalau misalkan websitenya sama sesuai dengan yang kita buat, berarti tandanya berhasil. Ini saya akan menjelaskan fungsi dari sintaks-sintaks yang akan kita gunakan dalam konfigurasi di dalam aplikasi VirtualBox. Untuk sintaks nano spasi slash etc slash network slash interface berfungsi untuk menentukan alamat IP address pada Debian. Sintaks slash etc slash ini titik d slash networking spasi restart berfungsi untuk merestart network. Sintaks apt spasi install spasi bin 9 spasi DNS utils berfungsi untuk menginstal bin 9 DNS utils. Sintaks apt strip cd-rom spasi add berfungsi untuk menambahkan DVD 1 dan DVD 2. Sintaks cd slash etc slash bin berfungsi untuk masuk ke direktori sintaks ls berfungsi untuk melihat hasil file dari direktori bin 9. Sintaks cp spasi db titik lokal spasi db titik sela berfungsi untuk menggandakan file db titik lokal. Sintaks cp spasi db titik 127 spasi db titik 10 berfungsi untuk menggandakan file db titik 120 ke db titik 10. Sintaks nano spasi db titik sela berfungsi untuk mengedit file forward. Sintaks nano spasi db titik 10 berfungsi untuk mengedit file db titik 10. Sintaks nano spasi named titik conf titik default strip zones berfungsi untuk mengedit file name conf default zones. Sintaks nano spasi slash etc slash resolve titik conf berfungsi untuk mengedit file resolve titik conf. Sintaks slash etc slash init titik d slash bin 9 spasi restart berfungsi untuk melakukan restart pada bin 9.
Sintaks /etc/ini.d/bin9/status berfungsi untuk mengecek status bin9 apakah sudah aktif atau belum. Yang untuk sintaks apache spasi install spasi apache 2 berfungsi untuk menginstal paket apache 2. Sintaks cd spasi /etc/apache 2/sites strip available berfungsi untuk masuk ke direktori available. Sintaks ls berfungsi untuk menengok hasil file dari direktori sites available. Sintaks a2dct spasi 000 strip default.conf berfungsi untuk menonaktifkan file 000 default.conf. Untuk sintaks a2sct spasi 000 strip default.conf berfungsi untuk mengaktifkan kembali file 000 strip default.conf. Untuk sintaks cd spasi /var/www/html/ berfungsi untuk masuk ke direktori HTML. Sintaks nano spasi index.html berfungsi untuk mengedit file HTML. Untuk sintaks ls berfungsi untuk menengok hasil dari file index.html. Untuk sintaks /etc/init.d/apache 2 spasi restart berfungsi untuk merestart apache 2. Sekian penjelasan sintaks-sintaks yang akan kita gunakan untuk konfigurasi dari saya. Kalau misalkan ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.